Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi tentang talak, rujuk, dan idah. Sebelum lanjut ke video, yuk kita bantu sama-sama untuk like dan subscribe channel ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Berikut video dan tayangannya. Pengertian talak. Kata talak sebagaimana dijelaskan oleh Saleh Al-Fauzan dalam hukumnya fikih sehari-hari diambil dari bahasa Arab, yaitu at-takhaliyatu, yang artinya melepas atau pelepasan. Sedangkan talak menurut istilah agama, Said Sabiq dalam kitab fikih sunnah mendefinisikannya sebagai berikut. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Yang kedua ada hukum talak. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Menurut Mahmud Yunus, hukum talak ada 5. Hukum talak ada 5, yaitu wajib, makruh, mubah atau boleh, sunnah, dan haram. Dari beberapa pendapat tersebut, Said Sabiq menyatakan pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan terlarang atau makruh, kecuali karena alasan yang benar. Adapun golongan yang berpendapat seperti ini adalah golongan Hanafi dan Hambali. Mereka melandaskan hal ini kepada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasa dan merasai dan bercerai. Maksudnya suka kawin dan cerai. Maksudnya adalah hukum talak menjadi makruh apabila tidak dibutuhkan atau tidak ada hal-hal yang menyebabkan talak itu harus dilakukan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil, sakinah mawaddah dan warahmah, tidak ada perubahan atau permasalahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan talak diharamkan dalam kondisi seperti ini. Yang ketiga ada macam-macam talak. Yang pertama yaitu talak raji. Talak raji adalah talak yang boleh suami rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru dan masih dalam masa indah sang istri seperti tidak saru dan talak. Dua, yang tidak disertai dengan uang atau iwad dari pihak istri. Yang kedua, talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak boleh dirujuki kembali oleh seorang suami kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'i kecil adalah talak 1 dan talak 2 yang disertai dengan uang atau iwad yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Selain itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum dicampuri juga termasuk talak ba'i kecil. Yang kedua, rujuk. Rujuk adalah upaya suami berbaikan dengan istrinya di masa iddah, yakni kembali pada wanita yang telah diceraikan, bukan dengan talak bain, hingga hubungan suami istri. Seperti biasanya, tanpa diikuti dengan akad nikah baru, rujuk dapat terlaksanakan dengan ucapan dan perbuatan. Rujuk merupakan hak suami. Suami berhak kembali kepada istrinya, baik istrinya mau ataupun tidak mau. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Azim Ma'ani dan Ahmad Al-Gundur dalam buku Hukum dari Al-Quran dan hadis, dan menerangkan bahwa rujuk merupakan hak mutlak suami dan tidak diharuskan adanya kerelaan dari istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang ke-B, syarat-syarat sahnya rujuk. Yang pertama, talak yang dijatuhkan belum melampaui batas yang ditentukan, yakni lebih dari 3 bagi laki-laki merdeka dan lebih dari 2 kali bagi budak laki-laki. Yang kedua, istri yang diceraikan sudah pernah digauli. Jika suami, maka ia tidak boleh merujuk sang istri. Yang ketiga, yaitu talak tersebut bukan talak dengan ganti khulu. Jika talak tersebut dengan membayar ganti, maka suami tidak berhak rujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru. Yang keempat, yaitu nikah yang terjalin adalah nikah yang sah. Jika suami yang menentukan talak kepada istrinya yang dinikahi dengan cara tidak sah,
maka tidak boleh rujuk. Yang kelima, rujuk tersebut terjadi saat masa iddah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam teks Al-Qur'an surah 220-28. Yang keenam, rujuk itu terlaksana dengan bebas tanpa syarat. Yang kecil, hikmah disyariatkan rujuk. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh agama Islam pasti mempunyai hikmah tertentu. Adapun hikmah rujuk menurut Saleh Al-Fauzan adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk introspeksi diri. Jika ia menyesali penceraiannya dan ingin memulai hubungan baru lagi dengan istrinya, maka masih ada kesempatan yang terbuka baginya. Hal ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang ketiga ada idah. A. Pengertian idah. Salah satu pengaruh dari perceraian adalah adanya masa idah, yakni masa penantian yang telah ditentukan waktunya dalam syariat. Idah berasal dari bahasa Arab badad yang artinya menghitung. Maksudnya seorang perempuan atau istri menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Idah dalam istilah agama adalah masa lamanya bagi perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah pisah atau cerai dari suaminya, kecuali bagi istri yang belum dicampuri ia tidak diberikan idah sama sekali, sehingga setelah perpisahan berlangsung seorang istri yang belum dicampuri boleh menikah lagi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan masalah ini dengan firman pada teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 288. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4. B. Macam-macam idah atau waktu menunggu bagi wanita. 1. Bagi seorang istri yang belum masih berhaid, masa idahnya adalah 3 kali suci. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya Perkawinan dalam Islam, yakni seorang istri yang masih muda dan berhaid tiap-tiap bulannya oleh suaminya, maka idahnya 3 kali suci menurut Syafi'i, Maliki 3 kali menurut Hanafi dan Hambali. Yang kedua, bagi seorang istri yang sudah tidak haid atau masih belum haid, masa idahnya adalah 3 bulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid, yakni seorang istri yang masih kecil yang belum haid atau seorang istri yang telah putus haid, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Yang ketiga, bagi seorang istri yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya meskipun dalam beberapa hari saja. Dalam hal ini Mahmud Yusuf menegaskan bahwa para ulama telah sepakat tentang hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya istri-istri yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, Al-Fauzan menjelaskan bila seorang istri tersebut tidak sedang hamil, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari, baik ia sudah maupun belum digauli. Hal ini terdapat dalam firman Allah. Dan jika seorang istri tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai ia melahirkan anaknya meskipun kurang lebih dari 4 bulan 10 hari maupun lebih. Ketentuan yang berlaku selama masa idah. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum-Hukum Perkawinan dalam Islam, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku selama masa idah menurut mazhab yang 4 dan para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istri yang ditalak dengan talak raj'i berhak mendapat nafkah, pakaian, dan tempat kediaman dari bekas suaminya, dan bekas suaminya berhak rujuk kepadanya sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW. Hanya nafkah dan kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Yang kedua, istri hamil yang ditalak dengan talak bain berhak mendapat nafkah dengan segala macamnya hingga lahir anaknya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka itu hamil, maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan anaknya. Yang ketiga, istri yang tidak hamil dan ditalak dengan talak ba'i tidak berhak mendapat nafkah menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Hal ini disadarkan pada Nabi tentang perempuan yang ditalak 3, yakni tidak ada untungnya, tempat kediaman, dan tidak pula nafkah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang keempat, Islam yang dalam idahnya karena kematian suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah disyariatkan iddah.
Istri yang diceraikan suaminya sesudah dicampuri harus beribadah terlebih dahulu. Adapun hikmah dari syariatkannya iddah ini adalah sebagai berikut. 1. Hikmah yang pertama atas disyariatkannya iddah ini menurut Saleh Al-Fauzan adalah untuk mengetahui keadaan rahim sang istri. Apakah ia sedang mengandung atau tidak? Nah, hal ini agar tidak terjadi ketercampuran benih dengan yang lainnya. Yang kedua, Saleh Al-Fauzan melanjutkan, hikmah kedua iddah adalah memberikan kesempatan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk kembali lagi kepada istrinya jika ia menyesali perbuatan tersebut. Nah, yang ketiga, hikmah iddah selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Yunus, yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk saling mengintrospeksi diri. Sehingga jika kedua belah pihak ingin rukun kembali, maka akan dapat membangun kembali rumah tangganya menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.